Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Company Spesial, gimana keadaannya? Masih kuat, masih sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah selamat, serta dimudahkan segala urusan kita, serta dilimpahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kekuatan lahir maupun batin, bisa menahan diri dari segala apapun, dan kita bisa menjalankannya dengan baik. Yang unsur-unsur kejelekan di bulan suci Ramadan kita harus bisa menahan dirinya dari segi rohani, jasmani, atau bisa dibilang dengan jihadun nafsi, menahan hawa nafsu. Karena manusia yang merasa hebat itu, manusia yang bukan berarti kuat dengan segala, kebal dibacok, kebal dengan apapun, kebal dengan senjata apapun, merasa dia pintar, merasa dia apapun. Karena manusia yang paling sakti itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu diri kita sendiri ya, itu. Jadi jihadun nafsi itu ya kita harus bisa menahan nafsu dari segala guncingan atau menjelek-jelekan orang lain, atau iri, dengki, riya, sombong, takabur. Jadi merasa kita paling pintar, kita paling bisa. Buat teman-teman sahabat semuanya, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari penyakit-penyakit hati itu, bisa menjaganya, dan jangan kita merasa paling bisa. Ya mohon maaf buat teman-teman semuanya, saya di sini sekedar memberi, bukan berarti untuk mengajari, tapi kita saling mengingatkan, saling menasehati yang apa yang saya bisa dan teman-teman apa yang bisa. Jadi bertukar pikiran. Apabila ada yang salah, ya mungkin itu hanya sebatas kebodohan kami. Apabila itu adanya kebenarannya, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman para sahabat subscriber, kami di sini akan membahas mengenai keutamaan di bulan suci Ramadan, yaitu menurut hadis dari Salman radhiyallahu an, meriwayatkan pada hari terakhir bulan Sa'ban yang udah kita lewati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, "Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang syarat dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu, dan salat tarawih di malam harinya sebagai sunnah." Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya salat tarawih ya, karena ada padilah-padilah, hikmah-hikmah pahalanya di salat tarawih itu dari malam pertama sampai terakhir. Jadi ada khusus keutamaannya yang menjalankan salat tarawih. Barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunat, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lainnya. Jadi inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga.
Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kami pun berkata, ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Rasulullah SAW menjawab, Allah akan mengaruniakan balasan itu kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, sebiji kurma aja tuh, atau seteguk air, atau seisap susu. Ini bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat. Bulan pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah menurunkan rahmat tuh buat teman-teman semuanya. 10 hari pertengahan Allah memberikan ampunan. Nah, ingat 10 harinya lagi Allah memberikan ampunan. Perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari yang terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Nah, api neraka jahanam Allah membebaskan. Makanya buat teman-teman semuanya, kita harus perlu takut dengan api neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya, barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keriduan. 2 perkara dapat mendatangkan keriduan Tuhanmu, dan yang 2 lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara yang mendatangkan keriduan Allah, yaitu hendaknya kalian membaca kalimah-kalimah thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya, kalimah-kalimah asma Allah, dan perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkaranya yang untuk kita pasti memerlukannya, yaitu hendaknya kamu memohon kepadanya untuk masuk ke surganya Allah dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Jadi kita 2 perkaranya lagi, memohon berlindung dari api jahanam dan untuk memohon kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah KPO, teman-teman sahabat semuanya, para subscriber, diampuni dosa-dosa kita serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, haud yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surganya. Jadi gitu para teman sahabat semuanya. Dari kejelasan hadis yang tadi mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Jadi tadi penjelasan dari hadis dari Salman radhiyallahu an. Jadi HR Ibnu Huzaimah dalam sahihnya.
Jadi para ahli hadis telah membicarakan sebagai pewaris perawi hadis di atas, tetapi hadis yang berkenaan dengan keutamaan amal ini boleh diamalkan dan dipertimbangkan, terutama apabila kandungan hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang lainnya. Jadi masih banyak keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan baik, karena di bulan suci Ramadan ini orang yang tidurnya aja berpahala gitu. Apalagi orang yang mengamalkan amalan-amalan baik, amalan soleh. Jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama buat kita semua teman-teman. Saat-saatnya kita perbanyak sedekah, terutama banyak takjil tuh yang untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati, diluluhkan hati kita, karena di bulan suci Ramadan ini yang orang biasanya nggak megang Al-Quran jadi megang Al-Quran, yang biasanya orang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Jadi betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan kemuliaannya di bulan suci Ramadan ini. Di masjid-masjid pun berkumandang terus. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah terus, bukan cuma hanya untuk di bulan suci Ramadan ini. Buat teman-teman semuanya, para subscriber, itu penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Itu cuma hanya kebodohan kami, tapi apabila itu benar, itu hanya sebatas bahwa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajibkan sesama muslim, kita saling mengingatkan, saling menasehati, karena kebaikan akan tertanam dengan kebaikan pula. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa, entah itu di siang hari maupun malam hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.